menjaga kesehatan mental. 1 dari 5 penduduk Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental terjadi dengan berbagai macam sebab dan latar belakang. Bahkan ada yang disadari dan tidak disadari. Jadi ada yang sebetulnya dalam keadaan depresi, tapi nggak nyadar. Apakah lo termasuk dalam kelompok yang sebetulnya depresi tapi nggak nyadar? Ada baiknya lo kenali gejalanya. Orang dengan gangguan kesehatan mental biasanya memiliki gangguan tidur. Jadi kalau tidur lo udah nggak teratur, sebaiknya lo waspada. Kemudian lo punya perubahan emosional seperti gelisah yang berlebihan. Lo selalu overthinking, itu juga salah satu indikasi lo kena gangguan kesehatan mental. Ada lagi agitasi gerakan yang melambat, kalau badan lo sering sakit atau lo mager maunya rebahan terus. Mungkin lo juga lagi depresi. Kelelahan yang berlebihan. Lo pernah gak sih ngerasain kerja seharian tapi capeknya kayak habis selamatin dunia? Mungkin lo dalam mode depresi. Kemudian banyak pikiran yang halu. Kalau lo pernah saat lo mengendarai sepeda motor tapi pikiran lo kemana-mana, mungkin saat itu lo dalam mode depresi. Terus gimana caranya supaya jauh dari gangguan kesehatan mental? Sebelum masuk ke situ, mari kita kenal dulu asal-usul dari gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental selalu ada di sepanjang sejarah manusia. Dari zaman ke zaman, kesehatan mental memiliki pandangan-pandangan atau pendekatan yang berbeda. Pada zaman masyarakat kuno, beberapa orang menganggap bahwa orang dengan gangguan kesehatan mental adalah hasil dari campur tangan kekuatan supranatural atau roh-roh yang masuk ke dalam tubuh orang dengan gangguan kesehatan mental. Tapi nggak semua masyarakat kuno seperti itu. Ada juga yang perhatian terhadap kesehatan mental dikaitkannya dengan konsep kesehatan yang holistik, yang melibatkan keseimbangan tubuh dan pikiran. Sampai pada abad ke-19 ada gerakan reformasi kesehatan jiwa, termasuk pendirian rumah sakit jiwa dan penelitian awal tentang psikiatri dan psikologi. Ini memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman kita tentang kesehatan mental di zaman sekarang ini. Hari ini, pemahaman tentang kesehatan mental terus berkembang, banyak melibatkan atau banyak menggunakan kombinasi-kombinasi pendekatan biologis, psikologis, juga sosial. Apa sih dampak dari gangguan kesehatan mental? Gangguan kesehatan mental dapat berdampak luas. Yang pertama, stabilan finansial. Beberapa orang dengan gangguan kesehatan mental, mereka susah mempertahankan pekerjaannya, atau mereka nggak bisa ngatur pemasukan dan pengeluarannya. Yang kedua adalah stigma dan diskriminasi. Orang dengan gangguan kesehatan mental cenderung nempel stigma buruk di dirinya, yang akhirnya dia didiskriminasi. Hal ini ngebuat kesehatan emosional dari seseorang yang kena gangguan kesehatan mental tadi makin parah. Dia makin ngerasa malu, dia makin ngerasa minder, yang akhirnya ngehambat mereka untuk bersosialisasi. Kemudian yang ketiga adalah gangguan hubungan. Masalah kesehatan mental dapat mempengaruhi hubungan interpersonal. Perubahan mood, ketidakstabilan emosional, perilaku yang tidak terduga. Karena perilaku mereka yang tidak terduga, biasanya orang-orang dengan gangguan kesehatan mental ini sulit dalam memulai hubungan. Penyebab gangguan kesehatan mental itu ada dua, ada yang bisa dikontrol dan ada yang nggak bisa dikontrol. Nah, yang bisa kita kontrol itu yang nanti akan menjadi tips supaya lo nggak kena gangguan kesehatan mental. Tapi gue mau bahas yang nggak bisa dikontrol dulu. Yang pertama, genetik. Riwayat keluarga memainkan peran penting resiko pengembangan depresi. Jadi, kalau lo punya riwayat keluarga yang udah pernah kena depresi, resiko lo untuk terima depresi itu menjadi lebih besar. Kemudian perubahan hormonal. Perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan, menstruasi, menopause dapat mempengaruhi suasana hati yang akhirnya berkaitan erat dengan depresi. Kemudian stres dan trauma. Kejadian-kejadian yang nggak bisa kita kontrol berikutnya adalah stres dan trauma. Traumatik, stres berkepanjangan seperti kehilangan yang signifikan, kekerasan atau pelecehan yang kita nggak tahu kapan itu bisa menimpa kita.
itu meningkatkan risiko depresi menjadi lebih besar, termasuk trauma masa kecil. Kita juga nggak bisa kontrol hal-hal trauma apa yang kita alami di masa kecil kita, karena waktu itu kita masih kecil dan belum ngerti. Yang kedua adalah yang bisa dikontrol. Ini yang menjadi tips supaya lo nggak kena gangguan kesehatan mental. Yang pertama adalah obat-obatan dan alkohol. Penggunaan obat-obatan tertentu atau lo make obat narkotika sebaiknya lo jauhi, karena penggunaan obat-obatan itu membuat resiko depresi menjadi lebih besar atau memperburuk gejala-gejala depresi yang sebetulnya udah ada di diri lo. Kemudian yang kedua adalah kurangnya dukungan sosial. Kurangnya dukungan sosial atau kehilangan hubungan interpersonal ini dapat meningkatkan depresi menjadi lebih besar. Jadi sebaiknya lu jangan kuper, lu jangan diem-diem aja di rumah. Sebaiknya lu menjadi sosok yang bersosialisasi, yang punya hubungan interpersonal antara teman, saudara, atau guru atau siapapun, supaya depresi di dalam diri lo nggak semakin menjadi. Kemudian berikutnya adalah karakter psikologis. Beberapa karakteristik psikologis seperti orang yang selalu ngerasa rendah diri, orang yang selalu berpikir negatif atas apa yang ada di kehidupannya, biasanya rentan dengan perasaan cemas. Dan perasaan cemas ini akan membawa lo kepada depresi. Jadi mulai sekarang sebaiknya lo banyak berpikir hal-hal yang positif. Apapun yang terjadi di diri lo, berpikirlah itu adalah yang terbaik. Dan jangan ngerasa rendah diri. Jangan terus-terusan ngerasa lo bukanlah hal yang berharga. Karena Tuhan nyiptain lo dengan alasan yang banyak. Terakhir, Aristoteles berpesan, kesehatan mental jauh lebih penting daripada kesehatan tubuh yang sejati. Baik teman-teman, itu tadi video dari gua. Semoga bermanfaat buat lo. Semoga kita selalu ada dalam kondisi mental yang baik-baik aja. Sampai ketemu di konten berikutnya. Gua Jackson, see you.